Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan langkah hidupnya berjalan dengan benar. Namun dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita merasa ragu, bingung, atau bahkan takut mengambil keputusan. Kita khawatir akan salah langkah dan mengalami kegagalan. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita hidup berkenan kepadanya, Dia akan menuntun setiap langkah kita dan memastikan kita tidak salah jalan. Salah satu alasan utama mengapa kita sering merasa khawatir adalah karena kita terlalu bergantung pada kekuatan sendiri. Kita mencoba mengendalikan segala sesuatu, tetapi lupa bahwa Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan menetapkan setiap langkah kita. Ayat renungan kita hari ini menegaskan, meskipun kita mungkin tersandung, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia selalu menopang kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Agar langkah kita dituntun Tuhan, kita harus hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepada Tuhan berarti menempatkan Dia sebagai prioritas utama dalam segala hal. Kita perlu berjalan dalam kebenaran, menjauhi dosa, dan mencari kehendak-Nya melalui doa dan renungan firman Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, jalan kita akan semakin jelas karena Dia sendiri yang memimpin kita. Kita seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga membuat salah langkah. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, melainkan berserah penuh kepadanya. Hikmat Tuhan jauh melampaui pemikiran manusia. Dalam segala hal, kita perlu meminta tuntunannya agar keputusan yang kita ambil selaras dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke jalan yang tampaknya sulit atau penuh ketidakpastian. Namun kita dapat yakin bahwa Dia memiliki rencana yang lebih besar di balik semuanya. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat yang salah.
Dia akan selalu membuka jalan yang terbaik meskipun kita belum dapat melihatnya saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup yang dipimpin oleh Tuhan adalah hidup yang penuh kepastian. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, ketika kita menyerahkan setiap langkah kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita untuk tidak salah langkah. Bahkan ketika kita tersandung, kasih-Nya akan menopang kita dan memimpin kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah penuntun langkah kami. Ampunilah kami jika kami sering mengandalkan kekuatan sendiri. Ajarilah kami untuk hidup berkenan kepadamu, mencari kehendak-Mu, dan percaya sepenuhnya kepada rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.